Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat semuanya. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG Angkatan 2 di UIN Imam Bonjol. Perkenalkan, saya Nanang Sutrisna sebagai guru di SMA Negeri 3 Lengayang, sekaligus sebagai mahasiswa pada PPG Angkatan 2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaannya hari ini? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Dari pagi Ibu lihat ini wajah-wajah lelah masih ada ini? Lelah? Nah, coba kita berdiri dulu untuk merilekskan. Silakan. Mau apa namanya ini? Mau peregangan terserah. Oke? Udah rileks? Nah, silakan duduk kembali. Siap, gerak. Hormat pada guru, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Tunfiqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan pembacaan kalam ilahi oleh Mayona tadi, rasanya hati kita menjadi tenang. Baik Ananda, untuk hari ini Ibu akan mencek kehadiran kami Ananda semuanya. Kalau nggak salah kita ada 16, ini yang hadir 14. Siapa yang hadir ini? Siapa yang hadir? Mira Anggra ini. Alasan Mira Anggra ini hadir? Izin. Oke, izin. Yang kedua siapa? Maina Puspitasari. Apa alasannya? Sakit. Oke, kita doakan teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini, semoga yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang tidak hadir bisa kembali hadir bersama dengan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, oke, anak-anak semuanya, sebelumnya Ibu menanya dulu materi yang minggu kemarin. Kita telah mempelajari materi tentang ada nikah ada nikah yang terlarang. Kemudian apa lagi? Iya, mahram nikah. Setelah itu ada hikmah nikah. Ada kewajiban suami dan istri. Nah, siapa yang masih ingat? Kelompok satu apa yang masih yang diingat materi yang kemarin? Mahram. Ya, tentang mahram. Gimana mahramnya? Kita yang haram dinikahi. Iya, bahwasanya mahram nikah itu adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ada berapa sebab? 4. Iya. Apa saja? Keturunan, perkawinan, persetujuan, dan madu. Iya, madu. Kemudian ada lagi? Ingat? Pernikahan yang terlarang kemarin
Iya, ada disebut dengan nikah. Apa itu? Iya, pernikahan yang ada batas waktu. Itu. Satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 hal. Ya, yang pertama yaitu dengan adanya bekerja sama di dalam kelompok. Jadi Ananda nanti diharapkan mampu yang pertama menelaah ketentuan kata dengan yang sesuai dengan syariat Islam secara benar. Menemukan ketentuan masa idah secara tepat. Yang ketiga, menyimpulkan masalah berdasarkan syariat Islam secara teliti. Adapun manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah supaya Ananda semuanya nanti andaikan ada di rumah atau tetangganya yang melakukan perceraian terdengar, kemudian ternyata dia telah talak 3 oleh suaminya, tapi dia tidak bisa. Berarti karena Ananda semuanya sudah mempelajari, harus memberitahu kepada tetangga tersebut bahwasanya talak 3 yang telah dijatuhkan itu telah tidak boleh lagi bersatu rumah. Paham kan? Sekarang Ibu akan menyampaikan lagi tekniknya. Teknik dari pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada hari ini itu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi Ananda semuanya yang akan mencari konsep-konsep daripada materi yang kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Ananda semuanya bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD yang akan Ibu berikan ini. Nah, kemudian penilaian untuk pembelajaran kita hari ini, tentu penilaiannya ada 3 hal. Yang pertama, penilaian sikap. Ada sikap spiritual, kemudian ada sikap sosial. Nah, spiritual seperti bagaimana berdoa, apakah berdoa melihat ke kiri atau ke kanan atau tidak, gitu kan? Kemudian ketika orang membaca Al-Quran, gimana keadaannya, apakah ribut, apakah tenang, itu sudah berjalan penilaian Ibu. Nah, kemudian penilaian sikap sosial itu bagaimana nanti dalam perdebatan, apakah perdebatannya sengit, kemudian tidak menimbulkan gaduh atau gimana. Nah, yang ketiga itu yang keduanya penilaian kognitif atau pengetahuan. Maksudnya adalah penilaian bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang keempatnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu akan Ibu ambil dari penyampaian diskusi dan menjawab pertanyaan dari teman. Paham? Ada yang bertanya? Tidak. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan diskusi dan sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD per kelompok terlebih dahulu. Silakan keluarkan bukunya. Oke. Oke. Sudah dapat masing-masing kelompok LKPD-nya kan? Sudah. Silakan perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ini. Silakan diperhatikan. 79 kasus. Jumlah ini jauh lebih. Di masa pandemi COVID-19 ternyata mempengaruhi hampir keseluruh sektor kehidupan, terutama perekonomian. Akibatnya, perceraian pun terjadi. Di tahun 2020, angka perceraian di Kabupaten Merangin mencapai 479 kasus. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya sebanyak 393 kasus.
Panitera Muda Pengadilan Agama Merangin Zaki Wardana, dari 479 perkara, hanya 4 perkara yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus. Selain itu juga disebabkan oleh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan lainnya. Pada tahun Oke, itu video yang pertama. Silakan komentari video yang pertama nanti ketika membuat kalian memperhatikan video, coret-coret sedikit bukunya. Nah, itu video yang pertama. Sedikit lagi video yang kedua edukasi. Pada KPN mendadak viral di media sosial. Pasalnya pengantin langsung mengucapkan talak tak lama setelah menikahi istrinya. Talak yang dijatuhkan pria tersebut membuat dirinya mendapatkan pukulan dari keluarga mempelai wanita. Dikutip dari Tribun Lombok, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Haji Faisal membenarkan hal tersebut. Diungkapkan olehnya, acara pernikahan itu berlangsung pada Minggu 4 Juli 2021 di rumah mempelai perempuan di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pengantin laki-laki adalah IM 25 tahun, sementara pengantin perempuan adalah H 23 tahun, warga asal Desa Gapit, Kecamatan Empang, Sumbawa. Faisal mengatakan pernikahan keduanya sudah terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Empang. Seluruh administrasi juga telah dipenuhi sejak awal hingga acara ijab kabul dilangsungkan. Persetujuan kedua pihak juga sudah ditandatangani dan diserahkan ke KUA sebagai salah satu syarat pernikahan. Diungkapkan oleh Kepala KUA Empang, pengantin pria langsung menolak sang istri setelah ijab kabul karena mendapatkan tekanan dari keluarga. Rupanya ada keluarga yang setuju dan tidak setuju akan pernikahan tersebut. Hal itu lantaran kedua mempelai masih mempunyai hubungan keluarga. Pihak keluarga yang tidak setuju akan pernikahan itu lantas meminta sang pria menolak istrinya seusai ijab kabul. Oke, silakan. Ada dua video yang Ibu berikan tadi, video pertama dan video yang kedua. Nah, silakan Ananda buat pertanyaan dari video yang telah Ibu tayangkan tadi. Nah, silakan tulis apanya di sini, pertanyaannya di sini. Pertanyaannya di sini. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, Apa yang didapat tadi? dirimu di depan. Oke. Jadi dari video 1 dan 2 tadi apa yang dijelaskan itu? Video 1 apa tadi? Meningkatnya perceraian pada masa pandemi. Jadi banyak efek negatif daripada COVID-19 ini. Yang kedua, dari video kedua apa kira-kira? Apa tadi? Video kedua. Seorang suami yang menolak istrinya setelah ijab kabul. Beberapa detik Setelah ijab kabul. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah diperbolehkan atau tidak sesuai dengan syariat Islam? Nah, untuk memahami materi ini, silakan Anda semuanya membaca buku yang berkaitan dengan materi ini. Setelah itu ditambah dengan searching di Google dengan handphone masing-masing. Silakan Ibu kasih waktunya 3 menit. Silakan dicari. Tulis di KPD-nya masing-masing. Matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu.
Oke, karena sudah dianalisa, sudah dijawab LKPD-nya, sekarang kita memverifikasi daripada hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, Ibu minta kepada kelompok masing-masing untuk menjelaskan materi yang kita pelajari. Yang pertama, kita satu-satu aja. Untuk kelompok 1 menjelaskan materinya tentang talak. Kelompok 2 menjelaskan materinya tentang idah. Kelompok 3 menjelaskan materinya tentang rujuk. Nah, itu Ibu silakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil makalah yang didapat secara berkelompok tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil dari diskusi kami tentang mengenai talak. Pengertian talak dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Hukum talak sebagaimana dijelaskan berdasarkan dalil yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. B. Lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Pada talak 3, suami tidak boleh merujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. C. Macam-macam talak. 1. Talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. 2. Talak bain, dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Dengan demikian itulah hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Ibu minta kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan kelompok A dulu. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 kan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan ditulis satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Seorang A dan B dahulunya suami istri. Sudah 4 tahun mereka berpisah rumah karena si A melakukan KDRT. Apakah status mereka berdua masih sah sebagai suami istri atau perlu pernyataan talak dahulu? Iya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertanyaan singkat itu, apakah sah hubungan suami istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya selama 4 tahun? Oke, kelompok 1 dan paham pertanyaannya? Oke, silakan kelompok 3 dan pertanyaan kelompok 1. Ada? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apabila seorang suami telah meninggalkan istrinya, apakah mereka sudah otomatis bisa atau harus melakukan perkataan yang mengakhiri dengan talak? Iya. Untuk rentang waktu yang diperuntukkan bagi suami yang akan melakukan safar dan meninggalkan istrinya, batas maksimalnya adalah 6 bulan saja. Namun jika suami meninggalkan keluarga tanpa uzur dan suami meninggalkan istri tidak sendiri, hukumnya tidak boleh karena tidak ada kerelaan istri. Berarti yang saudara tanyakan tadi sudah otomatis cerai karena sudah meninggalkan dalam jangka waktu 4 tahun tanpa mengasih nafkah lahir dan batin. Iya. Jawabannya dari kelompok 1, jawabannya adalah otomatis sudah jatuh talaknya, kan? Karena sudah ditinggalkan selama 4 tahun. Sementara di dalam agama itu dijelaskan bahwasanya kalau sudah ditinggalkan 6 bulan saja tanpa ada kabar dan tanpa memberikan nafkah lahir batin, maka sudah jatuh talaknya. Oke, gimana kelompok yang tanya tadi? Kelompok 2. Gimana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ida. Secara bahasa, ida berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, ida adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain. Lamanya masa ida yaitu 1. Wanita yang sedang hamil, masa idanya sampai melahirkan anaknya. Yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idanya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali kuru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Hak perempuan dalam masa idah yaitu 1. Perempuan yang taat dalam idah rajiyah dapat rujuk raj'i. Perempuan yang taat dalam idah raj'i dapat rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Yang kedua, wanita dalam idah bain, idah talak 3 atau huluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. Yang ketiga, wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 yang telah menjelaskan secara singkat tentang idah. Pada kelompok 1 dan kelompok 3 silakan berikan tanggapan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kemudian kalau sudah, kalau tidak, berikanlah pertanyaan terhadap materi idah ini. Silakan. Kelompok 1, pertanyaannya untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok 2. Berdasarkan video yang kita lihat tadi, apakah seorang istri yang ditalak beberapa detik setelah ajak kabul tersebut memiliki masa idah atau tidak? Iya. Oke, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang masa idah yang ditalak langsung oleh suami beberapa detik setelah ijab kabul. Silakan jawab. Silakan Ibu. Pria yang mentalak istrinya setelah ijab kabul yaitu tidak ada masa idah. Sesuai surat Al-Ahzab ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikah perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu tentukan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke, pertanyaan jawaban dari kelompok 2 tidak ada masa idahnya. Bagaimana kelompok 1? Kembalikannya. Mana kelompok 1? Silakan. Artinya sesuai dengan video yang kita lihat tadi, berarti si perempuan ini tidak ada masa idah. Bagaimana pernikahan yang dilakukan jikalau ada pria lain itu langsung menikahi perempuan karena dia hibah tadi? Kira-kira boleh? 1? Boleh karena tidak ada masa idah. Ya mungkin saja, tapi dia sayang dia juga. Tuh, rasa tanggung jawab itu juga ada kan? Oke. Baik, silakan kelompok 3. Terima kasih kelompok 2 ya. Kita lanjut kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak, raj'i dan masih dalam masa idah. Yang kedua, hukum rujuk. Yang pertama, asal hukum rujuk adalah mubah. Yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih
lebih bermanfaat. Yang keempat, sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Yang ketiga, rukun rujuk. Yang pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sikhat atau lafaz rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Oke, terima kasih kelompok 3 yang telah menjelaskan materi tentang rujuk. Untuk itu Ibu minta kepada masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 1, ada pertanyaan? 1? Sudah pas? Oke. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Silakan kelompok 2. Saya kepada kedua, bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang suami telah memberi 3 kepada istrinya dan kemudian ingin rujuk dengan istrinya? Ada ini suami istri yang sudah talak 3, tapi suaminya ingin kembali atau rujuk kepada mantan istrinya, boleh apa tidak? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Gimana? Kelompok 3 bisa menjawabnya? Bisa. Silakan. Seorang suami telah bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang suami telah memberikan talak 3 kepada istrinya dan kemudian ingin rujuk dengan istrinya? Itu diperbolehkan dengan syarat si wanita atau istri ini harus menikah terlebih dahulu dengan pria lain dan mereka harus bercerai dahulu, baru diperbolehkan untuk mereka rujuk kembali. Oke, itu jawabannya. Gimana kelompok 1? Kelompok 2? Sudah Pak? Jadi, misalnya kalau ada niat gimana ini? Ada niatnya mungkin mantan istrinya ini orang kaya, gitu kan? Jadi ada misalnya nih, Pak, sampai talak itu dulu gitu. Apakah diperbolehkan atau tidak? Atau dia bayar orang lain untuk menikahi istrinya tadi? Bagaimana? Tidak bisa. Alasannya kenapa? Karena seorang istri tersebut harus menikah dengan laki-laki lain dengan tujuan yang tulus. Iya, karena kalau pernikahan yang dilakukan oleh si mantan istrinya itu harus memang dari dalam dirinya dulu, memang keinginan dia, tidak keinginan daripada mantan. Tidak ada paksaan. Iya, tidak ada paksaan dari mantan suami. Benar kelompok 3? Benar? Oke, terima kasih. Kalau ada lagi tidak pertanyaan? Kalau kepada Ibu diberikan pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah memaparkan diskusi kepada kita semuanya. Kemudian telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya dan kita berikan sama-sama aplaus. Oke, untuk penguatan daripada materi ini ada sedikit yang perlu Ibu sampaikan yang belum terjamah oleh kelompok 1, itu masalah masalah talak, itu macam-macam talak belum begitu jelas kan? Ada macam-macam talak, itu ada disebut dengan talak raj'i, ada talak belum lagi. Itu sebab itu macam-macam talaknya ada berapa tadi? Ada 2. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu ada yang bisa memahaminya? Talak berapa itu? Talak yang suami boleh rujuk dan harusnya menikah lagi. Untuk lebih jelasnya, talak raj'i itu adalah talak 1 yang telah dijatuhkan oleh suaminya kepada istri. Bolehkah si mantan suami, bolehkah suami ini kembali kepada istrinya? Boleh dengan syarat apa? Masih dalam keadaan masa iddah. Kalau masih sudah habis masa iddah berarti dia boleh kembali, tapi dengan syarat harus ada ijab kabul seperti semula lagi. Nah, walaupun lewat sehari ya, yang penting sesuai dengan aturannya.
aturannya di dalam Islam, kalau habis sesuai dengan masa idah tadi, misalkan idah suami istri yang ditinggal oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya karena udah ditalak satu kan, kemudian masa idahnya berapa bulan tadi? Apabila sudah merobos maka 3 bulan. Nah, kalau masih menstruasi idahnya adalah 3 kali buku. 3 kali buku itu maksudnya adalah paham? 3 kali suci atau 3 kali datang bulannya. Baru boleh itulah batas daripada idahnya. Kalau sebelum habis 3 kali suci tadi si mantan suami ingin kembali kepada mantan istri, itu boleh dilakukan hanya dengan kata-kata rujuk. Tapi kalau sudah habis masa idah tadi, maka apabila ada niat untuk kembali dengan apa? Iya, ijab. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta dulu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kan Ibu. Hari ini untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama, talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lepas talak. Macam-macam talak. Yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua, talak bain, yaitu talak bain yang terbagi atas 2, talak bain sugra dan talak bain kubra. Yang kedua, idah. Secara bahasa berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi wanita. Artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah, haram, makruh, sunnah, dan wajib. Rukun rujuk. Istri dengan syarat pernah digauli talak raj'i dan dalam masih masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, syihat atau lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang hadir. Oke, itulah kesimpulan dari materi kita. Yang pertama tadi mengenai talak. Talak itu adalah kata-kata perpisahan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Kemudian ada idah lagi. Tujuan daripada idah tadi apa? Yaitu melihat kepada istri yang diceritakan oleh suaminya. Nah, kemudian yang sudah selesai daripada kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, untuk melihat daripada kemampuan atau pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu akan memberikan tes, namanya tes ya. Dan dengan syarat silakan disimpan dulu buku-bukunya masing-masing, simpan dulu bukunya. Oke. Buat nama dan kelasnya silakan dijawab salah satu daripada pertanyaan ini. Silakan buat nama dan kelasnya.
Sudah, karena ini sudah selesai kalian jawab. Dua minggu kemarin Ibu telah menugaskan kalian untuk membuat tentang video prosesi pernikahan. Masing-masing kelompoknya sudah dibagi siapa yang menjadi pengantin prianya, siapa yang menjadi pengantin wanitanya, kemudian penghulunya siapa, setelah itu saksinya apakah ada nanti, setelah itu ada orang tua atau sebagai wali nikah. Sudah selesai tugas yang Ibu berikan? Sudah. Nah, silakan Ibu tunggu videonya. Silahkan kalian kirimkan nanti ke WA Ibu hari Rabu paling lambat. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa. Baik. Oke, hari ini adalah hari terakhir kita dalam proses PBM untuk semester 1. Dan minggu depan kalian akan melaksanakan ujian semester di semester 1. Jadi harapan Ibu supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tersebut, mohon diulang-ulang kembali materi-materi yang telah kita pelajari. Jikalau ada materi yang kurang dipahami, silahkan tanya ke Ibu kembali. Nah, bisa kami? Boleh melalui WA ditanya atau secara langsung. Nah, untuk hari ini, terima kasih kepada Anda semuanya. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pahala di sisinya. Dan Ibu cukupkan dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kita silakan siap-siap untuk pulang. Hormat kepada guru, gerak. Bersyukur mulai.